BUMN siap, BUMN siap, BUMN go go go, we are the one, BUMN the one, we are the one, BUMN the one. Halo, perkenalkan kami dari kelompok BUMN yang beranggotakan Pose with the fans. Akan menjelaskan tentang pengertian indeks harga. Indeks harga adalah rata-rata perubahan harga pasar dari satu periode ke periode lainnya. Indeks ini penting untuk melihat kondisi ekonomi dan menjadi indikator inflasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari indeks harga. Sebagai metrik dalam perekonomian, indeks harga memiliki ciri-ciri yang spesifik berdasarkan perhitungan dan penyusunannya. Perhitungan indeks harga adalah sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu setelah tahun dasar ditentukan. Ciri-ciri indeks harga sebagai berikut. Yang pertama, indeks harga merupakan ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga ditetapkan berdasarkan data yang relevan. Yang ketiga, indeks harga ditetapkan dalam bentuk persentase. Dan yang keempat, indeks harga dihitung menggunakan metode tertentu. Yang kelima, indeks harga dihitung setelah menetapkan tahun dasar. Dan yang keenam, indeks harga disusun berdasarkan sampel barang atau jasa. Dan yang terakhir, indeks harga disusun pada periode ketika kondisi ekonomi stabil. Indeks harga digunakan untuk mengukur kenaikan umum harga barang dan jasa. Indeks harga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengukur perubahan biaya hidup, memperkirakan perubahan harga, mengukur selisih biaya antara wilayah atau negara, dan menetapkan gaji dan upah. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis indeks harga. 1. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah metrik yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen dari satu periode ke periode lainnya. Penentuan indeks harga konsumen didasarkan pada data 4 kelompok, yaitu makanan, barang, jasa, dan perumahan. 2. Indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah tolok ukur pengukuran perubahan harga pembelian barang oleh produsen atau pedagang besar. Berbeda dari indeks harga konsumen, indeks harga produsen ditetapkan dalam kuantitas borongan, hasil tambang, hasil industri, impor, dan ekspor. Dengan kata lain, indeks harga produsen menganalisis perubahan harga bahan-bahan baku dalam aktivitas produksi rumah tangga produsen. 3. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani menunjukkan semua biaya pengeluaran untuk kebutuhan produksi dan pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Keempat, indeks harga implisit. Indeks harga implisit adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari indeks harga. Jadi indeks harga itu adalah tolak ukur perubahan harga barang dan jasa yang dapat menggambarkan keadaan dalam suatu ekonomi negara. Hasil hitungan indeks harga memiliki fungsi tersendiri bagi masing-masing pelaku ekonomi. Adapun manfaat dari perhitungan indeks adalah 1. Mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. 2. Indeks harga konsumen memungkinkan konsumen untuk menentukan perubahan harga terhadap daya beli. 3. Perubahan indeks harga konsumen dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya inflasi dan deflasi. 4. Menentukan target inflasi. Yang terakhir, menghitung indeks biaya hidup. Apa sih tujuan dari menghitung indeks harga itu? Yang pertama, untuk melihat perubahan harga dari waktu ke waktu. Kedua, supaya tahu kebijakan pemerintah cocok atau tidak dengan kondisi ekonomi sekarang. Ketiga, menggambarkan perubahan harga barang dan jasa. Dan yang terakhir, memberi gambaran rata-rata harga dari satu periode ke periode yang lain.
Cara menghitung indeks harga terdapat dua cara, yaitu menghitung indeks harga dengan agregatif tidak terimbang dan agregatif terimbang. Di sini saya akan membacakan indeks harga agregatif tidak terimbang atau sederhana. Rumus indeks harga ini sangatlah sederhana karena hanya melibatkan harga tanpa mengikutkan jumlah barang. Berikut adalah rumus dari indeks harga agregatif. Indeks harga agregatif tidak seimbang sama dengan sigma harga pada tahun N dibagi sigma harga pada tahun dasar tutup kurung dikali 100. 2. Indeks harga agregatif tertimbang. Indeks harga agregatif tertimbang melibatkan perubahan harga serta jumlah barang terkait. Terdapat 3 metode yang bisa diterapkan di sini, yaitu pertama, metode Las Perez. Hitungan dengan metode Las Perez menggunakan kuantitas barang pada tahun dasar sebagai faktor penimbang. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan hasilnya adalah indeks Las Perez sama dengan dalam kurung sigma harga pada tahun N kali kuantitas barang pada tahun dasar dibagi dalam kurung sigma harga pada tahun dasar kali kuantitas barang pada tahun dasar dikali 100. 2. Metode Marshall-Edwards. Hitungan indeks harga menggunakan metode Marshall-Edwards dilakukan dengan menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas pada tahun N. Kemudian, hasilnya dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun N. Indeks Marshall-Edwards sama dengan sigma harga pada tahun tutup kurung kuantitas pada tahun dasar tambah kuantitas pada tahun N tutup kurung bagi sigma harga pada tahun dasar tutup kurung kuantitas pada tahun dasar tambah kuantitas pada tahun N tutup kurung kali 100. Pada hitungan dengan metode Patch, kuantitas barang pada tahun N berperan menjadi faktor penimbang. Berikut adalah rumusnya. Indeks Patch sama dengan sigma dalam kurung harga pada tahun N dikali kuantitas pada tahun N tutup kurung bagi sigma dalam kurung harga pada tahun dasar dikali kuantitas pada tahun N tutup kurung kali 100. Jadi kesimpulannya, indeks harga adalah ukuran perubahan harga barang dan jasa dalam perekonomian dari waktu ke waktu. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan indeks harga menjadi beberapa jenis. 1. Indeks harga konsumen (IHK) mengukur perubahan harga barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga. 2. Indeks harga produsen mengukur harga pembelian barang oleh produsen. 3. Indeks harga petani mengukur biaya produksi dan kebutuhan petani. 4. Indeks harga implisit membandingkan pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Fungsi utama sebagai alat deflator, pedoman penetapan upah dan estimasi biaya produksi. Tujuan membandingkan perubahan harga, menganalisis kondisi ekonomi dan mendukung kebijakan pemerintah. Ekonomi dan Ngaran ulun Johannes Kanorohan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.